Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, serta ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, saya ingatkan kembali supaya kita dapat menjaga kesehatan kita semuanya. Yang pertama, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Kalau memang penting, silahkan keluar rumah, tetapi harus kita laksanakan 3M. Yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai air yang mengalir dan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain. Itu yang harus kita lakukan kalau memang harus keluar rumah. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang teks anekdot. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi teks anekdot atau struktur teks anekdot. Yang kedua adalah kaidah teks anekdot. Sebelum kita mengetahui tentang struktur teks anekdot dan kaidah teks anekdot, akan saya bacakan cerita teks anekdot berikut ini. Teks anekdot berjudul Baju Termahal. Di sebuah warung kopi yang berada di daerah Senayan, para pelanggan berdatangan untuk sarapan pagi atau sekedar minum kopi. Beberapa di antara mereka terdapat 2 orang politisi muda, yang satu bernama Iqbal dan yang satu lagi bernama Adam. Mereka berdua sedang berbincang-bincang. Lalu mereka berdua pun terlibat percakapan yang seru. Dan teman-teman kita di dunia politik ini sudah banyak yang kaya ya, ujar Adam sambil menyeruput kopinya. Kalau masalah itu sih aku juga sudah tahu sejak dulu, Bal, jawab Adam. Saking kayanya nih, banyak banget teman kita yang punya baju termahal di Indonesia, ujar Iqbal kembali dengan nada sedikit kagum. Loh, maksud kamu baju termahal itu apa, Bal? Tanya Adam dengan raut wajah bingung. Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK, jawab Iqbal santai. Kok baju tahanan KPK? Tanya Adam yang masih belum mengerti. Coba deh kamu pikir-pikir, seorang politisi minimal harus nyolong uang negara sebesar 1 miliar dulu baru bisa pakai baju tahanan KPK, ujar Iqbal menjelaskan. Oh, maksud kamu gitu toh? Baru ngerti aku. Susah juga ya jadi politisi kalau belum siap iman, ujar Adam sambil mengangguk-angguk mengerti. Betul sekali itu. Ya sudahlah, mari kita pesan kopi lagi untuk mengenang teman-teman kita yang sudah bisa pakai baju termahal itu, ajak Iqbal.
dan mereka berdua pun melanjutkan ngopi di warung kopi tersebut. Dari contoh teks anekdot di atas, maka kita dapat mencari atau menyimpulkan apa itu pengertian teks anekdot. Teks anekdot yaitu cerita yang lucu dan mengesankan serta singkat dan menarik, biasanya mengenai orang penting berdasarkan kejadian sebenarnya. Itu pengertian teks anekdot. Unsur-unsur teks anekdot itu apa saja? Yang pertama yaitu berupa teks atau cerita. Berupa teks atau cerita. Yang kedua, lucu atau humoris. Yang ketiga, terdapat tokoh atau partisipan. Yang keempat, mengandung kritikan atau sindiran. Dan yang kelima, teks yang menarik. Di sebuah teks anekdot itu harus lucu, ada humornya, ada kelucuannya di situ. Juga harus ada partisipan, ada tokohnya. Siapa tokohnya? Kalau di teks di atas adalah tokohnya adalah Adam dan Iqbal. Mengandung kritikan, mengkritik politisi-politisi sekarang yang banyak ditahan KPK gara-gara korupsi. Kalau dalam bahasa tadi adalah nyolong, tapi bahasa yang sekarang adalah korupsi. Dan selanjutnya harus menarik juga. Nah, di situ kata-katanya menarik sehingga Adam bisa tertawa dan mengerti apa yang dimaksud oleh Iqbal. Struktur teks anekdot selanjutnya. Struktur teks anekdot itu ada 5 juga. Yang pertama yaitu abstraksi. Yang kedua orientasi. Yang ketiga krisis. Yang keempat reaksi dan koda. Apa itu? Nah, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Abstraksi adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Bagian awalnya tadi di warung kopi ya, di awalnya, di bagian awal. Orientasi, bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagian peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Yang ketiga, krisis, bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Reaksi, bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Yang kelima, bagian akhir dari cerita unik tersebut bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Kaidah teks anekdot. Kaidah teks anekdot yang pertama yaitu menggunakan waktu lampau.
waktu lampau yang sudah terjadi, berarti seperti saya menemukan semalam dan lain-lain. Ya. 2. Menggunakan pertanyaan retoris. Maaf, di situ ditulis retoris. Yang benar adalah retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena sebenarnya sudah tahu jawabannya. Yang ketiga, menggunakan kata sambung atau konjungsi. Waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Keempat, menggunakan kata kerja seperti pergi, tulis, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru. Menggunakan kalimat seru. Demikian kaidah teks anekdot. Semoga pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat. Ya. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Semoga kalian dapat memahami apa itu teks anekdot. Untuk besok kita akan menganalisis teks anekdot, bagaimana kaidahnya, bagaimana strukturnya, dan lain-lain. Kita akan lanjut besok pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.